Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Himon Aranegara dengan NIM D0320307. Video ini dibuat untuk menyelesaikan MIT Geologi Tata Lingkungan. Adapun outline pembahasan yang akan kita bawakan pada hari ini ada 4. Yang pertama, konsep dasar geologi. Yang kedua, analisis geologi dan sampah. Yang ketiga, sumber daya alam dan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, bencana geologi dan permasalahan geologi. Langsung saja kita masuk di materi pertama tentang konsep dasar geologi. Nah, konsep dasar geologi ini kita akan membahas tentang pengertian geologi, cakupan geologi, dan krisis geologi. Pengertian geologi lingkungan. Geologi lingkungan adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akibat adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Secara umum, menurut Keller tahun 2000, geologi lingkungan merupakan salah satu sistem pembelajaran dalam mencari hubungan antara budaya dan lingkungan geologi. Sistem pembelajaran tersebut meliputi 3 hal, yaitu bencana alam seperti banjir, longsoran, gunung api, dan gempa bumi. Yang kedua, sumber daya geologi seperti logam, batuan, dan minyak bumi. Yang ketiga, permasalahan lingkungan seperti penanganan sampah dan kontaminasi air tanah. Cakupan geologi. Cakupan geologi lingkungan meliputi hidrologi, topografi, geologi teknik, geologi ekonomi, dan segala hal yang berhubungan dengan proses-proses alam, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan konstruksi bangunan dan fasilitas transportasi, instalasi fasilitas umum, penanganan sampah, pengembangan, dan pengaturan sumber daya air. Krisis geologi lingkungan. Yang pertama, bencana geologi. Bencana geologi adalah bencana yang ditimbulkan oleh proses-proses geologi sebagai akibat dari upaya bumi dalam mempersisihkan komponen-komponennya menuju kondisi setimbang. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan, alam selalu menjaga agar tetap setimbang. Hal ini dibuktikan dengan jarak dan kecepatan bumi berevolusi terhadap matahari, bulan terhadap bumi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Peningkatan populasi penduduk adalah suatu masalah terbesar di Indonesia. Bahkan di dunia kini jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 210 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,7%. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar itu, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 370 juta jiwa. Populasi terbesar terkonsentrasi di 6,9% luas Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Bali sebesar 63,6%. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Ambon, dan Halmahera, serta populasi terkecil berada di Papua. Kita masuk ke materi kedua mengenai analisis geologi dan sampah. Analisis geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi, dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukan dan perubahannya tersebut. Dalam ilmu geologi atau data geomorfologi sangat penting sebagai bagian dari tahapan penelitian, karena dengan geomorfologi peneliti menjadi paham terhadap kelayakan daerah telitiannya dan dapat diakses dengan potensi untuk dieksploitasi atau berpotensi untuk dikembangkan, dan berpotensi terdapat kendala geologi yang membutuhkan konservasi geologi atau evakuasi. Proses-proses geomorfologi tersebut meliputi proses fisik, kimiawi, dan mekanik geologi yang berlangsung sejak waktu geologi hingga saat ini, meliputi kegiatan eksogenik dan endogenik. Data geomorfologi digambarkan di atas peta topografi. Data geomorfologi tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk peta geomorfologi yang terdiri dari atas satuan-satuan geomorfologi. Peta geomorfologi harus menggambarkan letak laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Ditampakkan dengan memperhatikan data geologi, jenis dan sebaran litologi, struktur geologi, dan potensi sumber daya alam yang mengontrol proses pembentukan dan evolusinya, serta pemanfaatan lahan pada masing-masing satuan geomorfologi tersebut. Analisis geologi ini turunnya itu yang pertama, peta topografi. Topografi adalah gambaran umum di permukaan bumi yang menunjukkan
roman muka bumi. Di dalamnya terdapat garis-garis kultur yang masing-masing garis kontur menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama. Yang kedua, pengendaraan jauh. Mekanisme pengendaraan jauh biasanya menggunakan foto udara, Landsat, SLAR, HIRES, radar, dan lain-lain. Pengendaraan jauh biasanya dilakukan pada tahap penelitian pendahuluan sebagai bagian dari studi pustaka. Yang ketiga, foto udara. Foto udara adalah salah satu media dapat digunakan untuk interpretasi geomorfologi, litologi, dan struktur geologi dengan metode pengendaraan jauh. Selama ini ada dua jenis foto udara yang digunakan secara umum, yaitu foto udara pendokromatik dan inframerah. Kita masuk di definisi sampah. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang tidak dipakai lagi oleh makhluk hidup sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi, benda yang sisa dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi. Menurut para ahli, menurut Azwar, sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, atau memang harus dibuang. Menurut WHO, selaku Badan Kesehatan Dunia, sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi. Dalam artian tidak disenangi, tidak dapat dipakai, atau memang ingin dibuang. Sederhananya, benda yang tidak disenangi dan dibuang ke dalam adalah sampah. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan hayati sehingga mudah terdegradasi secara alami oleh mikroba. Sampah jenis ini sangat mudah membusuk dan biasanya berasal dari sisa makanan, kulit buah, sayur, dan kayu. Material seperti ini banyak dihasilkan di dapur rumah tangga dan pasar. Yang kedua, masuk sampah anorganik. Sampah anorganik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa olahan tambang dan produk sintetik sehingga sulit membusuk. Jenis ini tidak mudah terdegradasi oleh mikroba, jadi butuh waktu yang lama agar dapat terurai. Sampah ini bisa berbahan plastik, kaca, logam, dan kertas. Jenis sampah berdasarkan wujudnya. Yang pertama, sampah padat. Sampah padat adalah semua material sisa yang berbentuk padatan dan sudah dibuang oleh manusia. Ada banyak sekali contoh sampah ini seperti sampah dapur, pecahan gelas, kaleng bekas, dan botol plastik. Yang kedua, sampah cair. Sampah cair adalah material sisa yang berbentuk cairan. Sampah jenis ini sering sekali menimbulkan pencemaran pada aliran sungai, selokan, hingga laut. Beberapa contohnya adalah air sabun, air cucian, dan minyak goreng. Yang ketiga, sampah gas. Sampah gas adalah material sisa berbentuk gas yang sudah tidak dibutuhkan oleh manusia. Jenis sampah ini termasuk gas karbon dioksida CO2 sebagai hasil pembuangan pernapasan dan karbon dioksida sebagai sisa pembakaran. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah. Sampah merupakan permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh manusia. Pasalnya, tidak semua sampah bisa terurai secara cepat, bahkan ada yang butuh ratusan tahun untuk hancur. Sementara itu, jumlah sampah terus bertambah di setiap harinya. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh sampah itu dampak bencana, dampak bagi kesehatan, dampak bagi lingkungan, dampak bagi tanah, dan dampak bagi ekonomi. Adapun upaya pengelolaan sampah dengan menggunakan metode reuse, dan recycle. Reduce ini adalah upaya pengelolaan sampah dengan cara mengurangi dan menghentikan penggunaan barang-barang yang berpotensi untuk menghasilkan material sisa setelah dipakai. Saat ini metode reduce ini sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam penggunaan barang atau plastik. Yang kedua, reuse. Reuse adalah usaha untuk mengurangi material sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang tidak dipakai lagi, selama barang tersebut itu masih bisa digunakan dengan fungsinya. Yang ketiga, recycle. Recycle atau disebut juga daur ulang artinya mengolah material sisa menjadi produk yang baru, mempunyai nilai manfaat. Kegiatan ini tidak hanya mampu menyelamatkan lingkungan, tetapi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi karena produk akhir bisa dijual kembali. Kita masuk ke materi ketiga, bencana geologi dan permasalahan geologi.
Definisi bencana geologi. Bencana geologi sendiri adalah bencana yang ditimbulkan oleh proses-proses geologi sebagai akibat dari upaya bumi dalam memposisikan komponennya menuju kondisi seimbang. Ada dua jenis bencana alam berdasarkan medianya. Yang pertama mempengaruhi oleh proses ekstraterestrial, itu asal atmosferik seperti iklim. Yang kedua terestrial, deposisi, denudasi, dan tektonik. Jenis-jenis bencana geologi dan penanggulangannya. Yang pertama, banjir. Adapun cara penanggulangannya, yang pertama membatasi menzonai area pembangunan dan konstruksi prasarana umum. Yang kedua, membuat kantung-kantung penahan untuk mengurangi air aliran. Yang ketiga, membuat alur sungai buatan untuk meningkatkan kecepatan aliran. Dengan cara ini dapat meningkatkan erosi lembah dan memperbesar erosi lembah serta memperbesar volume lembah sungai. Yang keempat, membuat tanggul alam bertujuan untuk menahan air agar tetap berada pada alur sungai selama alirannya tinggi. Adapun bencana alam geologi kedua yaitu tanah longsor. Adapun cara penanggulangannya, yang pertama membuat saluran air atau drainase. Yang kedua, menimbun rongga tanah. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan pohon di dataran tinggi. Yang keempat, tidak melakukan penggalian di bawah tebing. Yang ketiga, bencana alam gempa bumi. Cara penanggulangannya, hindari bangunan yang mudah roboh dan berlindung di bawah kolong meja atau kursi. Bencana keempat, gunung berapi. Adapun cara penanggulangannya itu menjauhi kawasan sekitaran gunung berapi. Adapun isu implementasi kebijakan penanggulangan bencana nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mendefinisikan bencana namun belum ditentukan dimensinya dan belum mengatur penetapan status bencana baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua, masih banyak aturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional belum dibuat sehingga menghambat implementasi berbagai sistem penanggulangan bencana yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, masih terdapat aturan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, misalnya aturan tata ruang, aturan pengembangan wilayah, pesisir dan pulau-pulau kecil, aturan yang terkait dengan keuangan. Yang keempat, belum adanya integrasi kebijakan untuk masalah kemiskinan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yang keempat, sumber daya alam dan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam. Adapun definisi sumber daya alam adalah segala bahan atau kekayaan alam yang terdapat di dalam lingkungan hidup manusia yang dapat dimanfaatkan oleh memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan hidup manusia seperti tanah, air, udara, mineral, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam waktu yang relatif singkat seperti tumbuhan, hewan, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat seperti minyak bumi, batu bara, dan logam. Adapun definisi dari eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah suatu proses untuk mencari dan mengevaluasi sumber daya alam atau mineral yang terdapat di dalam bumi dengan tujuan untuk menemukan dan memperkirakan ukuran, kualitas, dan distribusi dari sumber daya tersebut. Eksplorasi dilakukan dengan cara-cara bervariasi seperti survei geologi, pemetaan, dan pengeboran. Eksploitasi sumber daya alam adalah eksplorasi pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti bahan tambang, kayu, gas, dan minyak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah tadi pemaparan materi yang saya bisa bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.